mengikuti renungan keluarga kami. Terima kasih atas atensi saudara. Silakan bagikan renungan ini kepada siapa saja, dan biarlah ini bisa memberkati banyak orang. Amin. Hari ini kita bicara mengenai sebuah topik yang banyak dibicarakan orang. Fenomenal, yaitu apakah Adam itu manusia yang pertama atau bukan? Emangnya ada ya manusia sebelum Adam? Nah itu yang menjadi pertanyaan dan diskusi oleh orang-orang ya. Yang biarlah ini diskusi kita hari ini juga akan memberkati banyak orang ya. Tentunya kita menjawabnya sesuai dengan firman Tuhan. Gimana menurut Timmy dan Matthew? Nih, aku ada baca nih kitab Kejadian 4. Coba ya aku bacain. Baca. Kejadian 4 itu tentang Habil dan Kain ya? Iya. Oke. Ayat 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Nah, berarti ada orang yang hidup sebelum Adam dong, kalau begitu. Siapa yang mau bunuh ya? Iya, siapa yang mau bunuh? Ya, kisah ini kan tentang Kain setelah membunuh Habel ya. Lalu karena Kain membunuh Habel, maka Kain diusir dari tanah di tempat mereka. Jadi waktu diusir Kain, maka Kain bertanya kepada Tuhan, nah nanti kalau aku diusir jadi pengembara, maka nanti kalau ada seseorang, garis bawahi, seseorang yang mau membunuh aku gimana? Jadi akhirnya Tuhan kasih tanda supaya Kain tidak dibunuh. Ya, pertanyaannya jadinya begini, berarti ada dong peluang bahwa Tuhan menciptakan manusia lain sebelum Adam. Iya, jadi seseorang itu siapa? Kepikir ya, berarti seseorang yang akan membunuh Kain itu siapa? Iya, berarti ada orang lain kan selain keluarga Adam, istilahnya gitu kan? Iya, terbuka pemikiran orang seperti itu, ya, terbuka pemikiran orang seperti itu. Tapi kita akan menjawabnya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Memang jikalau ada orang yang melakukan kejahatan, dia sepertinya akan bersembunyi terhadap kejahatan lagi gitu loh. Artinya begini, dia kan udah membunuh Abel adiknya. Jadi dia apa? Takut tuh. Jadi takut kalau ada orang lain membunuh dia. Ya toh? Karena dia telah melakukan sesuatu, maka dia kepikiran juga jangan-jangan nanti aku juga akan dibunuh oleh orang lain. Tapi apakah benar? Belum tentu. Itu kan pikiran Kain. Ya dong, itu pikiran Kain. Seandainya benar ada orang yang ingin membunuh Kain, membalas kematian Habel, mereka ini siapa? Ya kan? Apakah Tuhan menciptakan ada manusia sebelum Adam? Ya kan? Nah, jawabannya begini. Kain dan Habel sudah bekerja. Berarti usia mereka ya taruhlah sekitar 30 sampai 40 tahun. Ya. Dan Tuhan memberikan mandat kepada Adam dan Hawa untuk beranak cucu dan memenuhi muka bumi ini. Nah, selama 30 dan 40 tahun peristiwa sekitar itu mungkin ya, karena mereka sudah bekerja, dan tidak mungkin anak kecil bekerja mencangkul berburu domba dan sebagainya, tidak mungkin ya, jadi peternak dan sebagainya, pasti usianya udah 30-40 tahun. Nah, waktu usia 30-40 tahun ini dan Adam dan Hawa mendapatkan mandat untuk beranak cucu, apakah rentang waktu 30-40 tahun ini Adam dan Hawa tidak melahirkan anak? Tidak tertulis ya. Tidak tertulis. Ayo kita baca Kejadian 5. Ya, Kejadian 5. Kejadian 5 ya. Kejadian 5. Jadi pasti kalau menurut Bapak, karena itu adalah mandat dari Tuhan, maka pasti Adam dan Hawa punya anak lain. Ayat berapa?
Ya, punya anak yang lain ya. Kejadian 5 ayat yang ke-4. Itu baca. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya. Kenapa hanya Alkitab menulis nama Kain, Habel dan Set, ya kan? Tetapi data di Alkitab menuliskan ada anak laki-laki lain, ada anak perempuan lain. Tapi nama mereka tidak ditulis karena penulis dari Alkitab memiliki tujuan terhadap menuliskan nama tersebut. Jadi bukan berarti tidak ada anak-anak Adam selain Kain, Habel. Karena Alkitab mencatat Adam dan Hawa punya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Nah, yang pertama mungkin itu pikiran Kain saja bahwa dia akan ada orang yang akan mengejar dia untuk membunuh karena dia sudah melakukan dosa, ya kan? Melakukan dosa. Tapi mungkin jikalau memang ada orang yang berencana untuk membalas kematian Habel, kemungkinan besar itu adalah adik-adiknya, ya kan? Atau keponakan-keponakannya. Kenapa? Karena pasti Adam punya anak-anak lagi dan punya cucu lagi dan seterusnya, dan umur Adam bisa sampai 900 tahun loh, ratusan tahun pun mereka tetap melahirkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Jadi perkataan seseorang yang akan membunuh Kain itu bukan berarti Tuhan menciptakan ada manusia lain sebelum Adam. Ya, itu hanya asumsi saja. Ya, tetapi kebenarannya adalah kebenarannya adalah Kain karena sudah berbuat jahat, dia kira orang akan melakukan yang jahat juga sama dia. Ya kan? Tapi seandainya ada yang punya keinginan jahat untuk membalas kematian Habel, yang mungkin saja itu adalah adik-adiknya atau keponakan-keponakan dari Habel. Ya, karena Alkitab tidak mencatat Habel punya istri dan Habel punya anak, tidak dicatat, tetapi tidak ada kemungkinan juga tidak ada, tapi tidak tercatat. Jadi kita tidak boleh berasumsi juga, ya, tidak boleh berasumsi juga. Pak, ya. Aku juga baca nih. Oh, seru nih. Jadi sebentar Matthew, udah puas tim? Udah ada. Ya, jadi tidak ada ya, ada manusia sebelum Adam diciptakan. Nih, aku bacain ya Kejadian 6 ayat 4 sampai 6. Oke, coba baca. Yang 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Pertanyaanmu apa? Nah, raksasa itu bukan keturunan Adam loh. Nah, karena raksasa ya. Iya. Menurut kamu raksasa itu berapa meter? 10 meter? 3. Ada nggak manusia sekarang yang hampir 3 meter? Ada ya. Pemain basket 2 meteran kan? Hampir 3 meter ya. Jadi memang di Alkitab dituliskan, Alkitab terjemahan LAI menuliskan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Nah, apakah, jadi muncul pikiran dong, apakah Tuhan menciptakan ada sekelompok manusia purba? Ya, orang-orang besar. Orang-orang raksasa. Pikiran kita raksasa berapa meter? 10 meter? Ya, Alkitab mencatat tentang Goliat, ya, yang badannya sangat gede, itu tingginya 3,2 meter. Ya, 3,2 meter. Yuk kembali ke nats ini. Dikatakan bahwa pada waktu itu ada orang-orang raksasa ada di bumi.
apakah orang-orang raksasa ini masih keturunan dari Adam dan Hawa atau bukan? Kan itu pertanyaannya, karena badannya yang gede, ya, badannya yang gede. Oke, kata raksasa di sini berasal dari kata Nephilim. Ya, terjemahan LAI mengambil terjemahan dari LXX atau Septuaginta, ya, yang menerjemahkannya dengan kata giant atau raksasa, ya kan? Yang anehnya LXX mengambil terjemahan yang lebih tua, yaitu Tanakh. Tanakh itu adalah Alkitab dari orang Yahudi, yaitu Perjanjian Lama. Kejadian ada di dalamnya. Nah, di kitab yang lebih tua tidak menerjemahkan dengan raksasa, tapi menuliskannya saja dengan sebuah tulisan alamiah aja gitu ya. Dia menulis aja dengan kata Nephilim, bukan giant, ya, bukan raksasa tapi Nephilim. Oke, itu dari terjemahan. Yang kedua, kita melihatnya dari konteks. Ya, konteks ini bicara tentang apa? Ayat ini. Ayat ini bicara tentang kejahatan manusia yang luar biasa sehingga menimbulkan murka Tuhan di zaman Nuh, ya, kejadian ini. Dan Tuhan menimpakan apa? Menghukum manusia dengan air bah. Tetapi Nuh, berapa orang yang selamat? 8 orang, dengan termasuk dengan Nuh dan istrinya, anaknya dan istrinya, anak-anaknya dan mantunya, 8 orang, dan binatang-binatang dan hewan-hewan, ya, diselamatkan memperoleh kasih karunia Tuhan. Nah, konteksnya bicara tentang kejahatan. Nah, kata Nephilim ini berasal dari kata Napha, yang artinya kalau digabung jadi Nephilim, berarti terjemahannya bisa juga perampok, ya, penjahat yang sadis, ya, yang memiliki tubuh postur yang melebihi rata-rata tubuh manusia. Tetapi mereka manusia, bukan tidak manusia, mereka manusia biasa, cuman badannya lebih besar, ya, lebih besar, dan mereka adalah orang-orang yang gesit berperang, berkelahi, sehingga mereka ditakuti oleh orang sezamannya. Nah, ketika kita melihat konteksnya adalah tentang kejahatan, maka lebih baik kita menafsirkannya bukan tentang ukuran badan. Bukan raksasa. Iya, termasuk terjemahannya ada, ya, terjemahannya itu dari Nephilim itu bisa perampok, bisa penjahat, ya, bisa raksasa. Tapi raksasa dalam arti kata bukan raksasa ukurannya yang wah banget, ya, bukan juga. Alkitab menuliskan ada 3,2 meter ukuran dari Goliat, ya, bukan 10 meter, tapi manusia biasa tetapi tingginya melebihi rata-rata. Nah, dengan badan yang seperti itu, mereka berkelahinya jago dan mereka berprofesi sebagai penjahat. Nah, ketika konteks bicara tentang kejahatan, maka kita lebih baik memilih menafsirkannya bukan tentang ukuran badan, tetapi lebih baik kita memilihnya tentang perilakunya yang jahat, ya, Nephilim itu, ya. Jadi karena konteks yang pertama, Tanakh tidak menerjemahkan giant, LXX ya, LAI iya, tapi Tanakh, Alkitab orang Yahudi, tidak menerjemahkan giant, tapi menuliskannya apa adanya Nephilim, ya, yang bisa berarti penjahat, perampok, bisa jadi juga adalah raksasa, orang yang memiliki tubuh di atas ukuran normal. Nah, waktu kita melihat konteksnya, lebih baik kita memilih, karena konteksnya bicara tentang kejahatan, maka lebih baik kita memilih Nephilim itu adalah penjahat, perampok yang ditakuti karena dia gesit berperang, ya. Lebih baik itu. Oh iya, tapi pertanyaannya kan berarti mereka masih keturunan Adam. Masih keturunan Adam, ya.
dari jalur alam. Karena kata raksasa itu menggiring opini orang. Iya. Menggiring opini orang bahwa ada ras lain selain dari Adam. Iya. Ya itu loh. Karena ketika menerjemahkannya sebagai raksasa, pikiran orang tuh tingginya 5 meter, 10 meter, 15 meter gitu loh. Padahal Alkitab mencatat kayak gue lihat hanya 3,2 meter. Memang di atas rata-rata manusia biasa, tetapi bukan raksasa dalam arti kata yang tinggi 10 meter atau apa, yang punya ras sendiri begitu, bukan. Intinya keturunan Adam. Keturunan Adam. Terus bagaimana dengan dari faktor genetik? Iya, kalau kita semua berasal dari Adam, ya kan, keturunan Adam, ya kan, berarti harusnya ya satu genetik gitu, satu. Ya maksudnya begini mungkin, kenapa ada sekarang, ya kenapa sekarang ada orang kulit putih, mata biru, rambut, kenapa bisa banyak ras sekarang, banyak bangsa-bangsa dan sebagainya. Ya itu juga jadi pertanyaan bagi orang yang mencoba mengatakan bahwa Adam bukan manusia pertama. Ya. Kita, Papa adalah tampu bolon yang ke-14. Opung adalah yang ke-13, generasi yang ke-13. Timothy 15. Kenapa Papa ambil ini sebagai gambaran? Supaya kita tahu waktu di zaman Nuh itu, ya, sebelum air bah, itu orang udah sangat banyak. Ya. Misalnya begini, Papa 14, Opung yang 13, berapa populasi tampu bolon di Jakarta? banyak. Ribuan. Baru Jakarta, belum Bekasi, belum Tangerang, belum Pulau Jawa, belum Sumatera, belum Kalimantan dan sebagainya. Baru generasi yang keberapa? 14. Adam ke Nuh generasi yang ke-10. Ya, dari Adam ke Nuh generasi 10. Tapi ingat catatan. Umur orang dengan dulu bisa sampai 900 tahun. Jadi potensi populasinya yang lebih tinggi terjadi waktu dulu. Jadi waktu mereka numplak di situ di Mesopotamia, itu sudah banyak sekali orang. Jadi ketika muncul kata raksasa, balik dulu ke raksasa ini adalah lebih baik mengartikan mereka adalah penjahat, perampok yang memang ukurannya badannya melebihi rata-rata, mereka kuat berperang. Tetapi yang dilihat adalah kejahatannya. Jadi bukan ada ras lain, ya, bukan ada ras lain selain dari jalur Adam dan Hawa. Oke, kembali gitu. Kenapa sekarang banyak muncul bangsa-bangsa? Ya, kenapa muncul banyak bangsa-bangsa? Jadi ketika sampai ke Nuh, lalu Tuhan menghukum, ya banjir, ya habis tinggal 8 orang. Dimulai lagi 8 orang. Ya, 8 orang. Yuk kita baca yuk, dari 8 orang ini muncullah nanti bangsa-bangsa. Ini agak panjang. Ya, agak panjang. Kejadian pasal 10 kita harus baca supaya kita tahu. Kejadian pasal 10. Kejadian pasal 10 semua. Ya baca aja semua. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, sebentar. Sem, Ham, dan Yafet anak siapa? Anak Nuh. Ya, anak Nuh. Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Ya, baca. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka.
Ya, coba Mama langsung aja ke ayat 32. 32. Jadi dari Sem, Ham, dan Yafet itu muncul bangsa-bangsa ya. Ya, itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Wow. Ya. Dari 3 itu doang, 3 anak. Jadi hitungannya bukan penambahan ya, multiplikasi ya. Multiplikasi itu makin banyaknya makin cepat ya. Jadi bukan penambahan 2 jadi 4 ya. 4 jadi berapa, bukan penambahan 2 tambah 4, 4 tambah 2 itu bukan, tapi multiplikasi ya. Kalau dalam bahasa matematikanya itu kuadrat ya. Apa di atasnya itu apa sih? Ya, kuadrat ya. Jadi keturunan itu kuadratnya gitu. Jadi jumlahnya itu sangat banyak dan akhirnya melahirkan bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa itu terbencar ke seluruh muka bumi, tetapi nanti kita akan masuk kepada Menara Babel. Ya kan, jadi Menara Babel, lalu ketika Menara Babel itu mereka kumpul lagi, nggak mau, lalu mendirikan Menara Babel, menolak mandatnya dari Tuhan untuk menyebar ke seluruh bumi. Lalu Tuhan mengacaukan bahasa mereka karena waktu itu satu bahasa. Lalu Tuhan mengacaukan bahasa mereka dan akhirnya mereka menyebar ke seluruh muka bumi dan sampai juga ke Indonesia tentunya setelah berabad-abad. Jadi kita keturunan kemudian Sem, Ham apa ya? Ya. Nah, jadi pertanyaan Mama tadi kembali, jikalau hanya Adam saja dan tidak ada manusia lain yang Tuhan ciptakan, kenapa ada orang yang kulit putih, kulit hitam, sawo matang? Kenapa ada orang rambutnya kribo mungkin ini coklat, tapi sekarang ada bisa dicat juga ya, pirang, mata biru, mata coklat, mata hitam, ya. Kenapa bisa ada kalau itu hanya dari satu garis dari Adam saja, ya? Kenapa bisa ada? Nah, Papa baca sebuah penelitian yang sangat menarik, ya. Penelitian itu berkata begini, bahwa di dalam tubuh kita ada nama zat-zat pigmen pembuat darah, namanya melamin. Ya. Nah, melamin inilah yang memberikan warna kepada kulit, kepada rambut, kepada mata. Ya. Makin tinggi melamin orang, makin hitam dia. Makin sedikit putih, makin darah putih. Tapi ada orang yang terganggu melaminnya, namanya albino. Ya, putih banget. Ya, albino, putihnya kebangetan, putihnya itu luar biasa. Itu albino karena ada kelainan ya, kelainan terhadap melamin dia. Nah, jadi yang menariknya adalah melamin dasar ini sebenarnya warnanya menurut penelitian ini adalah coklat. Warna aslinya. Warna aslinya coklat. Ya, warna coklat. Ya. Nah, kemungkinan besar Adam dan Hawa mungkin warnanya agak kecoklatan. Kayak orang Asia. Kayak orang Asia kan, bisa jadi. Tapi melamin itu makin dia banyak kandungan melaminnya, makin hitam dia, makin sedikit melaminnya, makin putih dia. Tetapi melamin bisa dipicu naik dengan sinar matahari. Ya, dengan sinar matahari maka tingkat melaminnya tinggi, orang makin hitam. Ya, makanya orang berjemur, orang kulit putih berjemur supaya agak lebih gelap, supaya melaminnya naik. Ya, sehingga warna kulitnya tidak terlalu putih, jadi agak ada warna kecoklatannya. Ya, jadi itu melamin. Ya, melamin bisa merubah warna mata juga. Ada yang biru, ada yang coklat, ada yang hitam. Artinya begini. Jikalau manusia yang sudah banyak lalu dibebaskan memilih pasangan hidupnya, silang. Ya kan? Ada yang melaminnya rendah, ada yang melamin tinggi. Nah, berarti ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, berpadu. Kawin silang. Kawin silang, lalu pasti akan menghasilkan, makanya warnanya ada beda-beda. Dan itu memang fakta, itu memang realita, dan itu memang sudah terbukti oleh sains bahwa melamin itulah. Dan ketika terjadi perkawinan silang itu,
Maka ada orang yang kulitnya hitam tapi kok matanya biru. Nah, kadang-kadang ada orang Tionghoa yang matanya sipit tapi kulitnya hitam. Kamu Tionghoa atau Batak? Jadi kan matanya nggak sipit. Mana? Ada orang Tionghoa yang matanya sipit, kulitnya hitam. Jadi itu sesuatu yang sudah bisa dijawab sebenarnya. Ya, sudah bisa dijawab. Jadi sudah bisa dijawab. Jadi kesimpulannya adalah lebih baik kita percaya Alkitab. Yuk kita baca yuk ayat penutup. 1 Korintus ayatnya pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-45. Ayat yang ke-45. 15 ayat yang ke-45. Baca yang kuat. Jadi kencang. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya, manusia pertama adalah apa? Adam. Alkitab menuliskan manusia pertama itu adalah Adam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sudah mendengarkan diskusi keluarga kami cukup menarik ya. Cukup menarik. Jadi ada orang-orang yang mengajukan pertanyaan mengenai siapa itu yang akan membunuh Kain, lalu siapa itu raksasa dalam Kejadian, lalu kenapa ada berbagai jenis ras bangsa dengan warna berbeda-beda. Itu semuanya sudah suatu hal yang sudah dijawab. Dan mari kita percaya kepada firman Tuhan berkata manusia yang pertama adalah Adam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Amin.